Selamat pagi teman-teman driver yang ada di Bali. Ini hari ini saya baru keluar dari bandara ini. Di sini saya melihat Bali ini semakin parah kemacetannya. Apa yang saya lihat, saya baca, saya dengar dari sosial media dan dari pengamatan saya juga bahwa di Bali ini penyebab kemacetannya ini adalah tentunya dari mobil-mobil luar yang mulai masuk ke Bali di akhir tahun 2024 ini untuk menyambut Christmas dan tahun baru. Dan para driver di Bali banyak mengeluh akibat kemacetan ini, juga diakibatkan karena banyaknya driver-driver yang dari luar Pulau Bali yang non KTP Bali masuk ke Bali mengadu nasib untuk menjadi driver juga di Bali. Mereka datang ke Bali untuk ikut menjadi driver di Bali. Mereka ini, kebanyakan dari mereka ini mengadu nasibnya dengan cara ikut di taksi-taksi online. Ada yang datang tanpa modal, mereka berani nyicil kendaraan dari nol, kemudian ikut di taksi online. Dengan bermodalkan seperti itu, mereka ikut di Bali, sedangkan di luar Pulau Bali, para warga yang ikut menjadi taksi online itu, jika mereka bukan berasal dari wilayahnya atau dari KTP bersangkutan, ditolak untuk menjadi drivernya. Tapi kenapa pemerintah Bali mengizinkan orang-orang luar datang ke Bali untuk melamar menjadi taksi online ini diberikan ya, sedangkan di tempat lain itu kebanyakan kalau bukan KTP asli maka mereka ditolak untuk menjadi driver. Nah, ini perlu kita pikirkan matang-matang kenapa pemerintah Bali mengizinkan warga luar Bali ikut melamar di Bali tapi mereka diizinkan. Ini yang membuat Bali ini semakin macet. Jadi mereka yang tidak memiliki modal, mereka akan nyicil kendaraan di Bali. Bagi mereka yang memiliki modal, mereka akan beli mobil di Bali. Bahkan banyak dari mereka yang mobilnya masih plat luar masuk ke Bali dan ikut menjadi taksi online. Ini yang membuat kemacetan di mana-mana, dan mereka ini, kebanyakan dari mereka ini tidak mau kos. Mereka tidur di mobil, BAB-nya juga di mobil. Maaf, maksudnya BAB-nya itu di SPBU. Ada yang mandinya juga di sana, ada yang memanfaatkan Alfamart, Indomaret, dan pinggiran-pinggiran jalan yang masih layak untuk parkir, mereka akan ngetem di sana dan mereka akan tidur di mobil. Jadi inilah yang membuat di sepanjang jalur tempat-tempat pariwisata di Bali ini banyak kendaraan-kendaraan yang ngetem, dan diduga mereka itu adalah taksi-taksi online yang dari luar Pulau Bali. Bahkan saya dengar di pelosok-pelosok juga, seperti misalnya Puratita Empul, di sepanjang jalur Ida Bagus Mantra itu dari Bali Safari, itu banyak juga taksi-taksi online yang mangkal di sana dan mereka tidurnya di sana. Mungkin di tempat-tempat lain yang di pelosok-pelosok juga banyak. Nah, ini perlu kita sebagai driver di Bali ini menyuarakan hak kita, kenapa mereka diizinkan untuk datang ke Bali dan mereka mencari nafkah
di Bali. Dan akibatnya juga selain kemacetan ini adalah harga tur di Bali semakin bersaing. Mereka akan memberikan harga-harga yang lebih murah, tapi mereka belum tentu profesional. Mereka semestinya bisa memberikan rekomendasi tempat-tempat yang bagus di Bali, tapi kebanyakan dari mereka karena baru datang, banyak yang tidak tahu tempat-tempatnya, sehingga banyak juga kemungkinan penumpang itu kecewa ya, karena banyak destinasi yang tidak sempat mereka kunjungi, terutama bagi penumpang yang masih awam. Tapi penumpang-penumpang yang sudah punya program sendiri, dia akan mengatur sopir-sopir ini kemana arah tujuannya. Nah, di sini juga membuat persaingan harga semakin kompetitif, di mana harga mereka jauh lebih rendah dengan kualitas servis tentunya yang rendah juga. Bahkan banyak dari mereka kemana-mana itu menggunakan Google Map, jadi waktu mereka juga habis di jalan. Itu saya pantau sendiri, banyak dari mereka itu driver-driver dari luar ya, mengadu nasib di Bali, dan kita sebagai driver lokal merasa tersaingi karena terlalu banyak kendaraan pariwisata, sehingga kita pun akhirnya kebanyakan tidak mendapatkan customer. Jadi mereka itu akan selalu tetap di dalam melaksanakan pekerjaannya itu, mereka akan menetap di tempat-tempat yang tersembunyi tanpa kos. Meskipun ada juga yang kos, mereka itu akan ngetem, mangkal, tidur di dalam mobil, nyuci baju di tempat-tempat yang gratisan, dan menjemurnya ada yang saya lihat itu di depan kap mobilnya, ada yang di jendela kacanya dia gantung itu celana-celananya pada saat mereka ingin mengeringkan baju-bajunya. Jadi mereka itu hidupnya di dalam mobil. Itu banyak yang saya lihat di Bali. Ini perlu kita suarakan ke pemerintah, terutama orang-orang yang peduli dengan Bali, misalnya Nilo Jelantik atau mungkin Arja Weda Karma, dan pemerintah Gubernur Bali untuk mempertegas aturan-aturan ini. Kita sebagai driver di Bali wajib untuk bersatu datang ke pemerintahan Bali yang sekarang ini untuk melakukan protes, menyuarakan suara kita agar pariwisata di Bali tetap aman, tidak banyak ada kemacetan, dengan cara yang bisa melamar taksi online di Bali itu hanya yang ber-KTP Bali. Itu saran saya. Jadi kita harus mengikuti aturan di luar wilayah Bali itu, bahwa mereka memiliki aturan yang bisa melamar taksi online itu hanya yang ber-KTP di wilayahnya sendiri. Tapi mengapa di Bali orang-orang yang non KTP Bali diizinkan, diperbolehkan bekerja di Bali? Nah, ini ya kita harus tuntut ya. Kita ingin semeton driver Bali untuk secara tegas menyuarakan suara kita di pemerintahan Bali yang akan datang ini ya. Itu sih saran saya, karena jika tidak, maka tahun depan akan semakin banyak driver-driver yang mengadu nasibnya ke Pulau Bali, dan akhirnya kemacetan pun tidak akan terhindarkan. Jadi bagaimana menurut semeton Bali? Minta komentarnya di bawah ya, silahkan komentar. Mungkin
ada keluhan-keluhan, saran-saran yang kalian ingin sampaikan untuk pemerintah Bali atau untuk kita sebagai driver di Bali, gimana caranya supaya Bali ini terhindar dari kemacetan dan saingan harga yang terlalu rendah. Kita sebagai driver di Bali membutuhkan pekerjaan ini, ladang tempat kita bekerja, supaya tidak banyak saingan-saingan dari luar Pulau Bali yang datang ke Bali. Oke teman-teman, itu sih keluh kesah saya juga sebagai driver di Bali. Mohon tanggapannya, terutama yang driver-driver yang sudah senior, mohon untuk segera ditanggapi.